Sekarang, marilah kita bahas sejenak mengenai persyaratan pengampunan dosa. Ada yang mengatakan, hanya menerima Yesus Kristus, dan semuanya akan beres. Itu bukanlah ajaran Perjanjian Baru. Ada persyaratan-persyaratan untuk mendapat pengampunan. Saya akan menyebutkan 5 syarat yang jelas yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah pertobatan. Saya mau membacakan beberapa ayat Alkitab. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kita sudah membacanya tadi, mari kita baca lagi. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu." Apa? Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apakah syaratnya untuk mendapatkan pengampunan? Bertobatlah, kata Rasul Petrus. Perhatikan Lukas 17 ayat 3-4. Lukas 17 ayat 3-4. Perhatikan sekali lagi pemahaman mengenai pertobatan dan pengampunan. Apakah pertobatan itu sekaligus semua orang atau bersifat perseorangan? Perseorangan. Perhatikan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa terhadap kamu, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal. Bukankah ini syarat pengampunan? Ya. Jika dia menyesal, ampunilah dia. Kini tiba pada bagian yang sulit. Jikalau ia berbuat dosa kepadamu 7 kali dalam sehari, dan 7 kali ia datang kepadamu berkata, "Saya menyesal," engkau harus ampuni. Tentu saja pertanyaan berikutnya, bagaimana kita ketahui pertobatannya sungguh-sungguh? Sesungguhnya itu bukan hak kita menentukan. Itulah sebabnya ada penghakiman yang akan kita bahas. Penghakimanlah nanti yang menentukan apakah suatu pertobatan itu sungguh-sungguh atau tidak. Itulah salah satu tujuan penghakiman yang akan kita bahas nanti. Mari kita bahas pertobatan sejati dan palsu. Apakah ada yang dimaksud pertobatan palsu? Tentu saja. Pertobatan palsu adalah apabila saya hanya menyesali akibat yang ditimbulkan oleh dosa. Anda bertanya apa maksudnya itu? Mari saya beri contoh. Tuhan beri saya 3 saudara perempuan. Tidak ada saudara laki-laki. Jadi 3 lawan 1. Terkadang saya berkelahi sangat sengit dengan saudara-saudara perempuan. Lalu ayah saya datang dan memanggil, "Steve. Steve, kamu tidak dapat hidangan pencuci mulut." Itu penyiksaan. Dan tahukah Anda apa yang saya akan katakan? Saya akan berkata, "Ayah, saya menyesal ayah." Menyesalkah saya karena berkelahi dengan saudara saya? Tidak. Saya hanya menyesal karena saya tidak boleh mendapat hidangan pencuci mulut itu. Itu pertobatan palsu. Penyesalan itu hanya karena akibat dari dosa itu. Dan bukan penyesalan karena dosa itu sendiri. Dengarkanlah baik-baik. Kita tidak sanggup untuk bertobat. Pertobatan adalah karunia yang Tuhan berikan kepada Anda. Apa? Kamu bilang kita tidak sanggup bertobat? Tidak bisa. Bahkan sebenarnya saya tidak mau menyesal. Jika Tuhan tidak mengaruniakan pertobatan, saya tidak akan pernah bertobat. Jadi pertobatan pun dari Tuhan. Anda bertanya, terdapat di manakah itu di Alkitab? Marilah baca 2 ayat. Kita buka Kisah Para Rasul 5 ayat 31, yang sudah kita baca. Tetapi kali ini kita lihat dari sudut yang berbeda. Kisah Para Rasul 5 ayat 31, mari kita baca dengan cermat. Berbicara mengenai Kristus, dikatakan, "Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya. Menjadi pemimpin dan juru selamat." Dengarkan baik-baik, untuk apa? Untuk memberikan pertobatan kepada Israel dan pengampunan dosa. Jadi siapa yang beri pertobatan? Tuhanlah yang memberi pertobatan. Secara alamiah kita tidak bisa bertobat. Nah, mengapa Tuhan yang beri kita pertobatan? Apa yang menyebabkan kita bertobat? Perhatikan Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4, dikatakan di sini. Maukah engkau meremehkan kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu? Nah, perhatikan yang ini. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk apa? Kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa? Kepada pertobatan? Jadi, ketika saya menyadari saya jahat, saya tidak baik, dan saya emosi marah. Lalu saya memandang Yesus dan oh, Yesus, engkau begitu sempurna. Engkau begitu suci dan hebat, engkau tidak pernah emosi marah. Saya ini orang celaka. Tetapi kemudian saya berkata,
tetapi Engkau mati di salib untuk saya. Apa yang saya lakukan? Saya bertobat. Saya berkata, Yesus, saya menyesal dosa saya membuat Engkau harus disalibkan. Yang telah membuat Engkau menderita. Kebaikan Yesus, kerelaannya mengampuni saya itulah yang membawa saya kepada apa? Itulah yang membawa saya kepada pertobatan. Tahukah Anda kapan Adam dan Hawa sungguh-sungguh bertobat? Apakah mereka langsung bertobat setelah berbuat dosa? Benarkah? Malah mereka mencari pembenaran. Mereka tidak menyesal. Tahukah Anda kapan mereka sungguh-sungguh menyesal? Itu nanti waktu pertama kali mereka melakukan persembahan korban hewan. Dan Tuhan menjelaskan kepada mereka, domba itu melambangkan Yesus Kristus. Dosamu akan membunuh Yesus? Apakah kini cara pandang mereka terhadap dosa itu jadi berbeda? Mereka tidak lagi mencari pembenaran atas dosa. Jadi apabila kita mendapat gambaran di salib, kesempurnaan dan apa akibat dosa terhadap Yesus. Itulah yang menunjukkan kebaikan Allah dan itu menuntun kita kepada apa? Itu akan menuntun kita kepada pertobatan. Jadi pertobatan sejati itu apa? Pertobatan sejati itu berkata, saya menyesal. Atau merasa menyesal tanpa embel-embel, jika tetapi, atau mungkin. Bertobat artinya kita bukan menyesal sebab takut menerima hukuman. Atau kita ingin mendapatkan pahala. Tetapi semata-mata menyadari apa yang kita lakukan adalah salah. Dan menyadari kita meremukkan hati Yesus karena dosa kita. Anda paham apa pertobatan itu? Itu duka cita terhadap dosa. Karena akibat dosa itu menimpa sahabat kita, Yesus Kristus. Jadi satu-satunya jalan pertobatan adalah memandang kebaikan Yesus Kristus di atas salib Kalvari. Apa yang Dia rela alami demi untuk mengampuni dosa kita. Lalu hati kita hancur oleh kesedihan dan bertobat sungguh-sungguh.